Kalau dibagi-bagi duit, terima aja. Dibagi ya terima. Itu kan uang rakyat. Ya uang rakyat itu ya uang yang dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bersama. Apa Prabowo tidak tahu bahwa itu bagian dari sesuatu yang namanya korupsi? Bung, membangun jiwa. Ini raga sudah pasti penting, tapi tidak ingin kita singgung. Tapi kita membangun jiwa, Bung. Dan kita berpikir hari-hari ini tentang mencari pemimpin. Kalau pemimpin tidak membangun jiwa, jiwanya tidak memberi kita sesuatu rasa tanggung jawab. Jiwa yang sehat, jiwa yang mengabdi kepada republik, kepada negara, dan semua rakyat di dalamnya. Kalau tidak itu, Bung, maka apa gunanya pemilu demi pemilu setiap 5 tahun kita laksanakan sebagai ritus politik negeri kita? Apakah kita hanya ingin menganggap pemilu itu ritus belaka dan tidak memetik sesuatu yang bermakna, pergantian pemimpin dengan jiwa yang punya pengabdian? Ini akhir-akhir ini yang terbaru. Prabowo itu berteriak-teriak, Bung, dan malu aku mendengarnya. Kalau dibagi-bagi duit, terima aja. Terima aja. Dibagi ya terima. Itu kan uang rakyat. Kalian rakyat. Bung, alangkah sederhananya cara calon pemimpin berpikir. Ada tokoh-tokoh dalam pemilu menebar duit. Artinya, Bung, kalau tokoh itu orang yang sudah duduk dalam birokrasi dan itu uang yang dia pahami sebagai uang rakyat juga, itu artinya kan uang yang dicuri dari birokrasi di tempat dia bekerja. Kalau begitu, orang itu membeli jabatan dengan uang rakyat, Bung. Ya uang rakyat itu ya uang yang dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bersama. Lalu kalau tiba-tiba itu dicuri oleh birokrat yang sedang memasuki wilayah persaingan politik dan membagi-bagi duit, dan duit itu harus diterima, apa Prabowo tidak tahu bahwa itu bagian dari sesuatu yang namanya korupsi? Kalau dia tidak tahu, ya maka sederhana sekali. Cara dia berpikir sangat sederhana. Lebih sederhana daripada restoran sederhana. Sangat sederhana. Dan itu memalukan, Bung. Itu memalukan, Bung. Ada rangkaiannya yang akhir-akhir ini. Rangkaiannya, lawan-lawan politik kita itu kita jelek-jelekan supaya elektabilitasnya turun. Lawan-lawan kita itu kita serang supaya dia tidak bisa menaikkan pamor. Dan itu dibanding dengan suara Bung Ganjar yang ceria, yang memandang ya kampanye itu ya senang-senang kita, senang-senang. Kita bicara tentang hal-hal yang baik, tidak perlu ada kebohongan, tidak perlu ada serang-menyerang. Alangkah bedanya, Bung, kualitas calon pemimpin kita. Dengan sendirinya Anda mulai mengerti kalau Anda akan memilih, ya maka pilihan Anda itu siapa. Dalam situasi seperti ini loh, Bung, pemimpin yang menganggap lawan-lawannya harus digerus, harus diserang, harus dijelek-jelekin. Dijelek-jelekin ini, Bung, dijelek-jelekin, alangkah memalukannya. Kok dijelek-jelekin orang lain? Prabowo kekurangan kapasitas dalam berbahasa, kekurangan ungkapan, Bung. Ya sebenarnya dia sekolahan, terpelajar, datang dari keluarga yang keren mestinya. Dan yang disebut keluarga itu bukan hanya mereka yang datang dari satu rumpun ayah ibu,
Tapi datang juga di dalamnya itu ya menantulah, ya kakak ipar lah, barangkali ada adik ipar lah, tambahan postur moralitas bagi keluarga. Tapi mengapa Prabowo omongannya seperti itu? Apakah keluarganya tidak malu mendengar omongan begitu? Apalagi nih Bung, rangkaian dari apa yang sudah lama dikatakan. Itu tadi, terima saja kalau dibagi uang, itu toh uang rakyat. Begini Bung, uang rakyat yang digunakan atau didistribusi tidak pada tempatnya, itu kan pencolengan Bung. Dan pencolengan itu orang sudah memberi definisi yang begitu jelas. An extraordinary crime against, bukan against negara, bukan against birokrasi, against humanity. An extraordinary crime against humanity. Bung, sesuatu yang against humanity tidak dianggap penting oleh Prabowo. Kita mengerti, dia nyulik-nyulik tempo hari itu. Dan orang yang menjilat-jilat sekarang menyatakan bahwa penculikan sudah kelar, bahwa dia bukan lagi. Aduh Bung, astagfirullah. Ini negara besar. Ini negara yang sedang merayap-rayap menuju kewibawaan besar di mata dunia. Lah kalau sekarang Bung, ketika negara kita sudah merayap ke tingkat yang meyakinkan macam ini, punya kewibawaan besar di mata dunia. Lalu calon pemimpin kita ada yang begini, yang dulu bilang, Bung, korupsi itu boleh, asal sedikit. Jadi dia Bung, korupsi itu tidak ada masalah. Di zaman reformasi, zaman ketika reformasi memberikan mandat kepada KPK, mandat seluruh bangsa untuk bersikap anti pada korupsi, karena korupsi membuat meriang keuangan kita. Dan akan makin lama rakyat yang belum pernah kebagian apa-apa dari proses pembangunan makin tidak akan kebagian, makin tidak ada kebagian. Karena orang-orang di birokrasi mentalitasnya semacam itu. Korupsi boleh, dan kaki tangannya orang yang dipercaya menambahkan Bung, korupsi itu oli pembangunan. Waduh, menyakitkan bangsa. Ini tidak ada hubungan dengan bangunlah jiwanya. Itu mereka biarkan rongsok jiwanya, rongsok serongsok-rongsoknya, berada di suatu tempat di mana kata berguna tidak ada di dalamnya. Begitu Bung, kalau Anda mengikuti logika yang baru-baru ini dia kembangkan, dan itu berkaitan dengan masa lalu. Bung, kalau seseorang di masa lalu mengatakan korupsi itu boleh, dan di zaman sekarang mengatakan uang kalau dibagi dalam pemilu oleh seseorang terima saja, itu artinya Bung, mentalitas orang itu, kesadaran politik orang itu, kesadaran moral orang itu, tidak ada kesadaran untuk anti korupsi. Maka kalau orang seperti itu menjadi pemimpin di republik ini bahaya. Katanya kita ini bangsa yang makin maju, rakyat katanya makin cerdas, makin pintar. Tapi kelompok emak-emak, kelompok yang ngomongnya dipengaruhi oleh kadrun-kadrun, ditakut-takuti oleh keharusan memilih pemimpin yang seagama, seiman, dan kalau tidak mati tidak akan dimandikan. Kelompok mak-mak itu menjadi pendukung paling utama. Ini bagian dari keharusan membangun jiwa. Mak-mak itu harus dibangun jiwanya, supaya tidak ada mak-mak yang bodoh-bodoh, tidak ada mak-mak yang secara politik itu begitu naif. Mak-mak itu asal ada penceramah yang pandai ngomong, yang radikal, itu jadi pujaan. Di republik ini kalau ada satu orang yang berani menentang arus dan menyatakan keburukan-keburukan, jadi pujaan Bung. Orang-orang itu bukan tokoh, orang-orang itu mengerikan. Mari kita lupakan orang itu, bangunlah jiwanya.
jiwa keindonesiaan, jiwa yang mencintai negeri, jiwa yang mencintai sesama rakyat Indonesia, jiwa yang sedang menanti keadilan. Moga-moga keadilan bisa kita terima dan rakyat tidak hidup melarat. Anti korupsi, jangan pilih orang yang menganjurkan korupsi, karena rakyat akan makin jauh dari keadilan. Salam Bung, salam, terima kasih banyak.